Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Okay, Alhamdulillah, I'm fine too. Before we start our meeting today, let's write together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Who's absent today? Oh, nothing. Okay. Okay, guys. Anyone can remember last week material? Simple past tense. Okay, good. Simple past tense. Nah, jadi materi minggu kemarin adalah simple past tense. Di mana simple past tense itu apa, teman-teman? Simple past tense itu iya, betul sekali, kalimat lampau. Nah, ada yang bisa menjelaskan kembali simple past tense itu apa? Oke, Yuli? Oke, good. Kemudian ada yang bisa menjelaskan kembali contohnya itu seperti apa? Oke, good. Betul sekali. Nah, jadi simple past tense itu adalah kalimat lampau. Nah, contoh kalimatnya itu bisa menggunakan kata kerja verb 2. Contohnya itu I played football yesterday. Nah, seperti itu. Jadi played itu verb 2. Oke, kemudian simple past tense itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Oke, belum ada yang tahu ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang recount text. Jadi, materi kita hari ini adalah recount text. Nah, definisi dari recount text itu apa sih? Recount text itu adalah type of text that retells something that has happened in the past. Jadi, recount text itu adalah tipe teks yang menceritakan sesuatu atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, seperti itu. Tujuannya itu untuk menginformasikan kembali atau menceritakan kembali sesuatu yang sudah lampau. Kemudian, structure dari recount text itu ada tiga bagian ya. The first one is orientation. Nah, orientation itu apa sih? This section is an introduction that inform the reader about character, place, and when they happened in the past. Jadi di dalam orientation in recount text itu biasanya berisi tentang introduction atau perkenalan terhadap pembaca, tentang karakternya, tempat kejadiannya, dan kapan peristiwa itu terjadi di masa lampau. Nah, kemudian yang kedua itu ada event. Nah, yang dinamakan event itu apa sih? Jadi di dalam event ini itu berisi tentang rangkaian kejadian atau peristiwa yang di dalam teks tersebut. Biasanya itu terdapat kata-kata seperti first, then, after that gitu. Terus kemudian ada reorientation. Nah, yang terakhir itu reorientation ya. Reorientation ini berisi tentang keseluruhan dari cerita atau kesimpulannya juga bisa, atau bisa juga dari kesan dan pesan si penulis terhadap pembaca, terhadap kejadian tersebut. Kemudian di dalam recount text itu tidak hanya ada struktur saja. Di dalam recount text itu juga ada language features atau biasa dikenal dengan unsur kebahasaan di dalam recount text. Nah, di dalam unsur kebahasaan itu ada apa aja sih? Yang pertama past tense, yang kedua time connective, yang ketiga adverb. Nah, past tense itu kan sudah kita pelajari ya pada minggu lalu, di mana kalimat past tense itu menunjukkan kalimat yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, karena recount text ini menceritakan tentang kejadian yang lampau, jadi kan menggunakan kalimat simple past tense. Nah, kemudian time connective, yang kedua itu time connective. Nah, time connective ini biasanya ini berisi tentang kata seperti after, before, at first, then, after that, atau kayak time connective gitulah ya. Kemudian yang terakhir itu adverb. Nah, adverb ini adalah kata keterangan, bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan suasana yang ada di situ. Misalnya ya, ini tentang tempat ya, misalkan di mana, di sebuah desa atau di gurun, atau di rumah, atau di gunung, atau di pantai, atau di mana sebagainya. Kemudian keterangan waktu seperti yesterday, 3 months ago, last year. Kemudian suasana ataupun kejadiannya seperti slowly, carefully, and others. Seperti itu. Okay, so far any question guys? Oke, jika tidak, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Benar kan? Ini kan kelasnya jumlah siswanya 20 kan? Ya, berarti dibagi 4 berarti 5 ya, 5 kelompok. Oke, kelompok 1 udah ada? Iya, kelompok 2? Iya, kelompok 3? Oke, good ya. Sudah pada kelompoknya masing-masing. Kemudian apa sih kegiatan hari ini? Nah, jadi Ibu akan minta kalian untuk berdiskusi dan Ibu akan memberikan kalian 2 teks yang berbeda, yaitu kalian disuruh mengamati dan analisis mana yang termasuk recount text dan mana yang bukan. Dengan apa? Dengan kalian menjabarkan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa struktur recount text itu ada 3 ya. Yang pertama ada orientation, event, dan reorientation. Nah, kalian tulis yang termasuk orientation itu paragraf keberapa di dalam teks ini gitu loh, di dalam teks A gitu loh. Kemudian yang termasuk event juga paragraf berapa, kemudian yang termasuk orientation itu paragraf berapa. Kemudian untuk language features-nya atau unsur kebahasaannya kalian juga dituliskan. Tadi kan ada 3 ya, yang pertama ada menggunakan simple past tense, kemudian menggunakan time connective, dan kemudian ada yang menggunakan adverb atau kata keterangan. Nah, kalian tuliskan di situ simple past tense, contoh kalimatnya di situ misalkan
My family went to Bandung gitu. Nah, kalian tulis itu termasuk simple past tense. Nah, nanti kemudian time connective-nya juga iya, misalkan first, after that, itu kalimatnya ditulis juga gitu. Kemudian yang terakhir adverb atau keterangan waktu, tempat dan suasananya itu semuanya dituliskan semuanya di situ. Seperti itu. Paham semuanya? Oke, good. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mengajarkan ini. Bisa? Atau mau ada yang minta perpanjangan waktu? Tidak, oke cukup 20 menit. Oke, good. Oke, time is over guys. Coba kita lihat, kita koreksi bersama-sama ya. Manakah yang termasuk recon text? Kelompok 1 coba. Oke, good. Diving in Bunaken Island. Oke, itu termasuk recon text ya. Apakah jawaban dari kelompok 5 sama dengan kelompok 3? Oh, sama, oke. Kemudian kelompok 2 sama juga. Ada yang berbeda, mungkin ada yang memilih my cat. Oh, tidak ada. Oke, coba kita lihat ya bersama-sama. Kita coba amati bersama-sama pada paragraf ke-1 ya. Last year, I left New Zealand for Bunaken Island. Nah, last year itu ada ya di dalam karakteristik konteks ya, itu ada di dalam language features atau unsur kebahasaannya ya. Ini termasuk keterangan waktu atau adverb of time. Oke, kemudian lanjut. I left New Zealand for Bunaken Island. I left itu termasuk verb 2. Nah, ini termasuk simple past tense ya. Oke, selanjutnya I went there with a group of New Zealand divers. I went, selain itu juga termasuk simple past tense. Oke, kalimat ini termasuk simple past tense juga. Kemudian getting there was not quite easy. Oke, pada paragraf 1 ini berisi tentang apa? Pengenalan ya, introduction tentang penulis. Bahwa tahun kemarin itu dia itu meninggalkan New Zealand untuk ke Pulau Bunaken. Dia Pulau Bunaken. Kemudian dia pergi bersama grup dari New Zealand divers. Nah, ini termasuk orientation. Oke guys, I think enough from me. Untuk tugas pertemuan selanjutnya, please write a recon text free ya, bebas. Pengalaman kalian apa saja itu, kalian tuliskan pengalaman kalian di kertas biasa saja, di buku tulis kalian, buku catatan. Kemudian setelah itu kalian pada pertemuan depan, minggu depan, kalian presentasikan dan maju di depan kelas untuk mempresentasikan tulisan kalian tentang recon text tadi. Oke? That's for me. Thank you very much for your attention. See you next week, inshallah. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.